Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fatur Rahman Sidik dengan NIM 12170600043 dari angkatan 21 ingin menjelaskan materi tentang toharoh. Nah, toharoh sendiri ini secara bahasa yang berarti membersihkan diri dari kotoran baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Secara istilah, toharoh sendiri yaitu merupakan tindakan menghilangkan hadas atau membersihkan najis dengan air atau debu suci agar ibadah seperti sholat menjadi sah. Lalu adapun toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh manawiyah, di mana membersihkan hati dan jiwa dari dosa dan sifat tercela melalui zikir, doa, membaca Al-Quran, dan menjauhi maksiat. Lalu yang kedua ada toharoh hisiyah, di mana membersihkan jasmani dari hadas dan najis dengan wudhu, mandi junub, dan juga tayamum. Selanjutnya itu ada alat yang digunakan dalam toharoh, meliputi air utama dan wajib dalam bersuci, lalu ada debu pengganti air dari dalam tayamum, lalu yang ketiga ada batu untuk istinja atau membersihkan najis. Nah, perintah toharoh ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan kewajiban bersuci sebelum sholat dan alternatif bersuci jika air tidak tersedia. Lalu materi yang kedua yaitu ada sholat wajib. Nah, sholat wajib sendiri memiliki arti yaitu ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang balik dan berakal pada waktu yang telah ditentukan. Adapun rukun sholat wajib yaitu ada 13. Yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumaninah, i'tidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir, membaca salam pertama, lalu yang terakhir tertib dalam mengerjakan rukun-rukun tersebut. Lalu ada syarat-syarat kewajiban dari sholat wajib, yaitu yang pertama beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, sudah sampai dakwah Islam kepadanya, tidak memiliki keterbatasan yang ekstrim dalam menerima informasi tentang agama. Lalu yang selanjutnya yaitu syarat sah dari sholat. Agar sholat diterima, seorang itu harus suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis pada badan, pakaian, dan juga tempat sholat. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat melaksanakan sholat dan dalam waktunya. Yang kelima menghadap kiblat. Lalu adapun hal-hal yang membatalkan sholat, yang pertama berhadas kecil atau besar, terkena najis, aurat terbuka, berbicara dengan sengaja, makan atau minum, melakukan gerakan banyak, tertawa terbahak-bahak, berubah niat atau ragu dalam niat, berpaling dari kiblat, mendahului atau tertinggal dari imam. Lalu selanjutnya materi yang ketiga mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah yaitu ibadah tambahan yang tidak wajib, tetapi jika dikerjakan akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika ditinggalkan ini tidak akan berdosa. Nah, sholat ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pelengkap sholat wajib. Adapun jenis-jenis sholat sunnah ada dua. Yang pertama sunat muakkad, sholat yang dianjurkan dan dilakukan rutin oleh Nabi Muhammad. Lalu yang kedua ada sunnah gairu muakkad, sholat yang dianjurkan tetapi tidak dilakukan rutin oleh Nabi seperti sholat duha dan tahiyatul masjid. Lalu adapun keutamaan sholat sunnah yaitu meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa-dosa kecil, menambah pahala sebagai bekal di akhirat, menjadi sarana doa yang lebih mudah dikabulkan. Nah, melaksanakan sholat sunnah ini saat dianjurkan karena membawa banyak manfaat secara spiritual, juga memperkuat hubungan antara umat dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu adapun materi yang keempat mengenai haji dan umroh. Nah, haji sendiri adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju yang mengacu pada niat untuk mendatangi tempat tertentu. Lalu hukum haji. Jadi haji ini
merupakan ibadah yang memiliki hukum wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, jadi kewajiban manusia terhadap Allah ini dalam urusan haji ini bagi yang mampu dan mampu untuk ke sana. Menurut Ali Imran 97. Lalu selanjutnya ada syarat wajib haji. Yang pertama Islam, yang kedua balik, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji yang pertama ada ihram. Jadi ihram adalah niat atau pakaian khusus yang dikenakan ketika mulai haji. Ada wukuf di Arafah. Wukuf berarti berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Lalu ada tawaf ifadah. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji harus melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun sa'i, yaitu berjalan bolak-balik antara bukit Safa dan juga Marwah sebanyak 7 kali. Lalu selanjutnya ada wajib haji. Selain rukun-rukun yang dilakukan, adapun kewajiban yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Setiap jemaah haji harus memulai ibadahnya dengan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Selanjutnya wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, pada malam-malam tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ada melempar jumroh, merupakan melempar batu kecil ke 3 tiang jumroh di Mina. Lalu mencukur rambut atau memendekkannya setelah melaksanakan tawaf dan sa'i. Menyembelih hadyu atau menyembelih hewan kurban adalah kewajiban bagi jemaah yang melakukan haji tamatu dan qiran. Tawaf wada. Tawaf yang wada adalah tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Lalu selanjutnya yaitu adalah umroh. Umroh yaitu ibadah yang mirip dengan haji tetapi tidak memiliki waktu pelaksanaan yang khusus seperti haji. Hukum umroh sendiri yaitu ibadah yang disunahkan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Lalu adapun syarat wajib umroh, yang pertama muslim, mu'alaf, terus mampu, merdeka, bebas dari gangguan saat perjalanan. Rukun umroh yang pertama ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Bagi pria menggundur rambut. Tertib semua rukun umroh harus dilaksanakan berurutan dan juga urutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu ada wajib umroh. Selain rukun-rukun umroh, ada juga kewajiban yang dipenuhi. Pertama yaitu ihram dari mikot, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ihram. Berhubungan intim, memakai pakaian berjahit, memotong rambut atau kuku, memakai parfum, dan juga berburu binatang. Lalu materi yang terakhir mengenai zakat. Jadi zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi muslim yang mampu. Ibadah ini bertujuan membersihkan harta, jiwa, serta menumbuhkan keberkahan. Zakat juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan spiritual. Hukum zakat ini memberikan sebagai sarana pensucian harta dan juga bentuk kepatuhan kepadanya. Jenis-jenis zakat ada zakat fitrah dan juga zakat mal. Kalau zakat fitrah sendiri yaitu dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Kalau untuk zakat mal yaitu wajib bagi harta yang mencapai nisab dan haul seperti emas, uang, ternak, perdagangan, dan hasil pertanian. Lalu adapun syarat dan rukun zakat. Syarat zakat yaitu Islam, berkepemilikan penuh atas harta, mencapai nisab dan haul, serta tidak memiliki hutang. Lalu rukun zakat, niat harta yang dizakati, pemberi zakat, dan penerima zakat. Adapun golongan penerima zakat itu ada 8, yaitu fakir. Yang pertama tidak memiliki harta sama sekali, miskin, punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok. Lalu yang ketiga amil, pengolah zakat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, rikob, hamba sahaya atau orang terlilit hutang, garimin, orang yang berhutang demi kepentingan mendesak fisabilillah, pejuang di jalan Allah, ibnu sabil, musafir,
yang kehabisan bekal. Zakat adalah bentuk kepedulian sosial dalam Islam yang tidak hanya membersihkan hati tetapi juga membantu sesama. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.